inilah dupa yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah dupa ini berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami tahu ketika Engkau disenangkan, maka Engkau hadir di tengah kami. Kehadiran-Mu adalah untuk menjamah, memulihkan, memberkati, menyembuhkan, memberikan inspirasi baru di dalam kami menghadapi tantangan hidup yang makin hari makin keras. Itulah sebabnya Tuhan, ini waktunya kami mau membuka hati kami, menyediakan tanah hati kami yang subur untuk menerima benih-benih kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong, memberi hikmat pewahyuan kepada setiap kami, sehingga kami boleh menangkap seutuhnya apa yang akan Kau sampaikan pada kesempatan ini. Dan tentunya dengan penuh sukacita kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita siap diberkati katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kita melanjutkan apa yang sudah saya bagikan beberapa waktu yang lalu. Baik, saya hanya mengingatkan apa yang kita terima minggu kemarin dari Mbak Ani, ya, mengingatkan bahwa panggilan Tuhan adalah undangan spesial, ya, bukan hanya sekedar undangan seperti kita masuk resepsi pernikahan dunia. Resepsi pernikahan dunia bisa kita tolak ketika kita sudah memiliki perjanjian atau waktu yang sudah kita buat secara khusus sehingga tidak bisa ditinggalkan. Tetapi panggilan yang dimaksud oleh Mbak Ani adalah panggilan sebagai anak Tuhan untuk menikmati pesta perjamuan. Berarti kan menikmati kebaikan Tuhan. Kayak ini perumpamaan ini kan mengingatkan tentang kondisi bahwa Tuhan segera akan datang mengundang kita semua. Ya, digambarkan yang spesifik sebetulnya umat pilihan Allah bangsa Israel yang dipanggil, tapi menolak. Sehingga akhirnya semua orang, baik yang di pasar, di pinggir jalan, ketemu siapa saja dipanggil begitu. Itu artinya kan mengingatkan, waktu itu khusus untuk bangsa Israel, untuk mengingatkan bahwa engkau menolak, maka bangsa lain yang akan menerima. Seperti itu. Dan beberapa hari yang lalu bangsa Israel ini merayakan hari rayanya, tahun barunya. Dan dilanjutkan dengan Sukot, itu perayaan kalau di dalam Alkitab disebut Pondok Daud. Dan itu berlaku seluruh dunia. Nah, itu mengejutkan. Ya, apa ini tandanya? Memang kita fokusnya Alkitab, tetapi itu kan juga mengikuti, tanda-tanda itu mengikuti. Dari seluruh dunia datang kemarin, ya, untuk merayakan. Dan tentunya ribuan itu yang datang, termasuk dari Indonesia sebagian, dari Brasil, dari Kanada, semua datang merayakan Pondok Daun, ya, selama 1 minggu. Seru sekali. Kalau kita melihat itu harusnya bisa menganalisa, ini apa ini tandanya. Karena belum pernah ada itu, kasus seperti itu. Kalau perayaan-perayaan Natal itu biasa. Tapi kalau perayaan Pondok Daun dan disertai seluruh dunia, ada sesuatu. Itulah sebabnya kita harus mengevaluasi terus-menerus kehidupan rohani kita ini. Sebab pada waktunya kita ini diangkat, kita sudah siap, ya, tidak ketinggalan. Nah, maka tema hari ini adalah ini, ya, berbuah bagi kemuliaannya. Yang minggu pertama adalah kalau kita sehat, kita nempel kepada Tuhan Yesus, pasti kita menghasilkan buah seperti pokok anggur itu gambarnya, ya. Kalau kita nempel itu mendapatkan kehidupan, tujuannya supaya menghasilkan buah. Nah, buah hidup kita ini apa? Saya tidak tahu.
Karena itu sangat luas, kategori hidup berbuah itu sangat luas. Tetapi secara umum berbuah itu adalah menghasilkan kehidupan baru yang menggambarkan tentang karakter Kristus. Sebetulnya itu yang utama. Jadi buah hidup ini yang utama. Dan buah hidup ini tentunya dari yang lama menjadi baru. Nah itu yang bisa dinikmati. Bukan diri sendiri tapi orang lain. Ya, berbuah itu untuk orang lain, bukan diri sendiri. Nah, gimana ini? Itu perlu banyak langkah-langkah keputusan hidup yang tidak main-main. Ya, sebab itu menyangkut kehidupan seutuhnya. Jadi judul kelanjutan dari apa yang saya sampaikan minggu pertama adalah sekarang berbuah bagi kemuliaannya. Ini unik tapi bagus ya. Kita baca Kolose 1 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. Kolose pasal 1 ayat 24. Pelayanan dan penderitaan Paulus, itu judul berikutnya. Saya bacakan 24-nya. Di sini sudah tertulis ya, dari Bapak Ibu yang kesulitan untuk mencari sudah saya tulis. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Berhenti dulu di sini. Kok penderitaan Kristus yang kurang? Nah ini kan perlu diterjemahkan. Penderitaan Kristus mati di kayu salib itu sempurna, sekali sudah sempurna. Dan itu diulang disampaikan dalam Ibrani 9 ayat 27, Ibrani 10 ayat 28, itu mengingatkan bahwa korban Kristus itu sekali sudah sempurna. Tetapi kalau kita melihat Kolose pasal pertama ayat 24 ini aja menjelaskan bahwa ada sesuatu yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya atau jemaat. Jadi yang kurang itu digenapi oleh Paulus, dan Paulus tentunya menghimbau jemaat Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Nah, jadi kita melihat apa yang kurang dalam penderitaan Kristus, jawabannya tidak, sudah sempurna itu. Penderitaan Kristus di kayu salib itu sudah sempurna. Yang kurang adalah jemaat ini rela tidak menderita bagi tubuhnya. Artinya kan berperan serta, bukan penonton. Jemaat itu bukan penonton, tapi jemaat itu terhisap sebagai bagian tubuh Kristus. Itu jelas dikatakan dalam 1 Korintus 12, ya, itu menjelaskan bahwa tubuh Kristus itu kan ada bagian-bagiannya masing-masing. Jadi artinya semua itu ikut ambil bagian sebagai bagian tubuh Kristus. Itu namanya menggenapi apa yang kurang. Dan Paulus melakukan itu. Tentunya Paulus juga menghimbau kita semua ikut berperan. Apa yang kurang? Yang kurang dari penderitaan Kristus adalah karena jemaat kebanyakan jadi penonton dan kritisi. Di sini tidak ada, di Eropa banyak. Ya, saya ketemu sama orang Eropa. Wes pokoknya ngelek-ngelek gereja. Gereja menjaluk duit kok. Jadi maunya gereja ngasih duit gitu kan maksudnya. Jadi mereka kebanyakan tidak mau ke gereja. Gereja banyak yang dijual, gereja banyak yang kosong. Karena operasional gereja yang megah seperti itu kan banyak sekali. Ya, coba ngecat aja, gereja kita ngecat ini loh, gedung ini aja. Pak Anas yang tahu, 10 juta lebih. Bayangkan itu. Coba bayangkan gereja di Eropa itu kan, waduh. Itu banyak ornamen, gambar lukisannya. Apakah ngecat itu sembarang orang bisa? Kan tidak.
Bisa bayangkan berapa biaya yang dilakukan. Nah, hal-hal seperti itu membuat mereka jadi malas. Artinya apa? Nah, di Eropa khususnya. Mereka mau datang ke gereja untuk dapat sesuatu. Apa yang bisa aku dapatkan? Sebetulnya setelah kita diselamatkan, itu sudah mendapatkan harta yang tiada taranya, mujizat kehidupan yang tiada bandingannya, dan tidak bisa dibeli oleh harta dunia. Karena ada ayat ya kan, seandainya engkau memiliki seluruh isi dunia ini, tapi jiwamu binasa, apa artinya itu? Jadi artinya kita yang mendapatkan keselamatan itu adalah harta yang tiada taranya. Nah, harta yang tiada taranya ini bukan sekedar diterima dan nunggu mati masuk surga, tidak. Dalam kehidupan ini kita harus berfungsi, berguna. Nah, berfungsi, berguna ini tentunya sebagai bagian tubuh Kristus, terhisap sebagai bagian tubuh Kristus, terhisap sebagai tubuh Kristus, ikut rela menderita. Nah, ini kita masuk dengan cara bagaimana? Karena daging aku manusia lama. Ya, manusia lama akibat dosa Adam dan Hawa, itu yang dikerat sebetulnya. Sebab itulah yang menyebabkan orang egois, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Nah, mikir awake dhewe urung rampung kok kon mikir gereja. Kurang gawean apa? Nah, ini kelihatan sekali manusia egois. Itu hanya seperti itu. Sedangkan kalau kita memikirkan kepentingan gereja, dan kita bersyukur jemaat di sini banyak yang memikirkan. Melihat karpet sudah mulai jamuran, ada yang beli. Ini suaranya terlalu keras, ada yang ngasih, ya ditutup rapat gitu. Tapi kan ada AC-nya di dalam, jadi enggak kedingin, enggak sumpek gitu. Itu namanya peduli. Apa yang bisa dilakukan? Kontribusi apa bagi gereja? Tubuh Kristus tentunya. Jadi itu maksudnya. Kalau enggak, Tuhan menderita. Gerejaku kok orang ngerti gitu loh. Ini waktu-waktu yang aku beri itu kan sangat singkat. Sebentar lagi, kata Pak Guru Inggris ini, winter is coming. Ya, sebentar lagi, yaitu tahun depan. Dan Anda tahu kalau ekonomi dunia itu kolab, pemulihannya minimal 5 tahun. Indonesia kena enggak soal makanan tapi. Karena kita bisa mandi. Kemarin kita dapat penghargaan dari dunia, karena mulai 2019 sampai 2021 kita mandiri tidak import beras. Tapi dunia sedang kelaparan, tidak ada uang untuk beli. Oh, Indonesia kan ekspor bahan baku, iya benar. Tapi Eropa mulai cancel. Orang iso bayar, di cancel, jadi mau diekspor batu bara, bahan-bahan baku untuk ke Eropa itu di cancel, artinya dibatalkan. Ganti kerugian, enggak apa-apa. Winter is coming. Nah, ini kan waktu yang sangat singkat. Ya, kalau kita melihat ya pusing, tapi kalau kita sungguh dalam Tuhan itu enggak takut. Masalah dalam Tuhan sungguh enggak. Kalau dalam Tuhan sungguh itu bukan pasrah, ngenteni gitu. Tidak bisa. Orang seringkali mengambil istilah yang mengutip, orang Kristen banyak mengutip Matius pasal 6 ayat 25. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Lihat burung di udara aja Tuhan pelihara. Masa anak Tuhan tidak dipelihara? Nah, anak Tuhan yang bagaimana? Apakah burung itu tinggal di sarangnya atau cari makan? Ya pergi kan cari makan. Kalau tidak ya dipelet, dijual di pasar burung sana. Pasti terbang cari makan. Kalau melihat kisahnya burung cari makan untuk anaknya itu sampai kurus kering. Karena prioritas makanan untuk anaknya bukan untuk dirinya. Nah ya bagaimana? Gambaran itu jangan melihat secara sempit, secara luas. Bagaimana peranan sebagai anak Tuhan?
Ya, karena waktu ini memang sudah segera selesai. Dunia ini akan segera selesai. Memang kalau kita kaitkan dengan Wahyu 17, 18, ya semua akan menjerit dan menangis. Nah, lalu bagaimana yang punya uang? Ya, kalau punya uang jangan beli barang yang tidak ada gunanya. Kalau yang kredit, kalau bisa dilunasi. Semua suku bunga sedang naik. Kredit rumah, kredit sepeda motor, kredit mobil naik juga. Karena perbankan kan naik terus, seluruh dunia itu, termasuk Indonesia, sudah naik 75 basis point. Ya, bayangkan itu. Lalu gimana? Ya ngirit. Ya, sebab kalau perusahaan-perusahaan bangkrut kan PHK. Nah, PHK di kota susah karena tidak punya tanaman. Kalau di desa lumayan, masih punya pohon ketela. Kalau di kota apa? Semua beton. Nabung kan? Nah, ini mendesak, waktunya mendesak. Lalu bagaimana? Ya tentunya seorang manusia khawatir, takut, cemas. Tidak ada transaksi bisnis. Ya kalau semua di-cancel, produksi untuk siapa? Siapa yang mau beli? Siapa yang mau jual? Bagi orang kaya tidak usah dipikir. Karena diam aja mundak terus. Apalagi suku bunga naik. Yang punya SUN, ya, surat utang negara, itu naik terus gitu. Itu kan orang kaya. Secara umum kita kan mikir ini. Termasuk saya juga mikir jemaat. Gimana? Sembako, kayak pas COVID itu, kekuatan dana gereja kita, apakah mampu untuk memberi sembako seluruh jemaat? Ya, gimana? Jadi ini fokus saja ke situ lah. Bagaimana kita bisa berfungsi sesuai dengan kapasitas talenta kita. Ya minimal berdoalah bagi gereja. Ya supaya gereja ini diberkati sehingga bisa memberkati jemaat. Nah, ketika berbuah atau pelayanan tentunya taat aturan yang sudah ditetapkan. Dan tentunya di atas semuanya itu adalah urapan. Jadi pelayanan tidak sekedar pelayanan, selesai. Tidak, harus dievaluasi pelayanan kita ini memberi dampak. Nah, yang bisa memberi dampak itu adalah urapan. Nanti akan pelan-pelan saya akan tunjukkan apa yang menjadi penghalang urapan itu berkembang, muncul. Ya, karena manusiawinya itu yang masih dominan. Nah, untuk itu perlu disiplin tanggung jawab tinggi. Bukan protes, bukan setengah hati dalam pelayanan. Banyak yang pelayanannya minta posisi tertentu. Kalau enggak mau. Jadi kita melihat itu kan manusia daging yang sangat dominan. Misalnya jadi worship leader, sekarang jadi singer, enggak mau saya kalau singer, saya maunya worship leader. Lah kamu itu siapa toh? Yang penting kan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Penilaian itu kan manusiawi, maksudnya manusia daging itu yang ditonjolkan. Kalau worship leader kan kelihatan sekali karena fokus kepada worship leader. Kalau singer kan enggak ketok. Bukan seperti itu dan akhirnya keluar dari gereja kita karena tidak mau jadi singer. Bisa bayangkan? Sudah pelayanan. Ya. Tapi tidak ngerti pelayanannya untuk siapa. Ternyata pelayanannya untuk dirinya supaya kelihatan tampil. Manusia melihat ya sekedar. Tapi bukan kita melakukan itu bukan untuk manusia. Apalagi untuk gereja, tidak. Apalagi untuk Pak Pendeta, tidak. Semua adalah untuk Tuhan. Ya, perlu tanggung jawab, perlu disiplin yang ketat. Ya, tidak banyak alasan. Tidak gampang ya sampai di sini ya. Jadi penderitaan yang dilakukan jemaat untuk bayar harganya itu tidak gampang. Belum
bentrok dengan sesama pelayan, ya, saling menyalahkan. Kemudian aku tak mundur welah timbang geger. Nah, itu kan kelihatan manusiawinya, manusia daging, manusia pengaruh dosa lama, dosa Adam dan Hawa itu sangat kuat Mas Yan. Jadi orang gelem ngalah, tidak mau terima kekurangan orang lain. Sama dalam keluarga itu. Kenapa keluarga itu tidak harmonis? Ya karena saling menyalahkan. Maunya dilayani dan tidak mau melayani. Ya pasti hancur keluarga seperti itu. Selalu nuntut dan tidak memberi kontribusi. Ya itu gambaran-gambaran yang sangat jelas tentang manusia daging yang masih dominan. Itu yang disebut sinful nature atau naturnya manusia daging itu seperti itu. Egonya sangat tinggi sekali. Nah dalam gereja harusnya itu hilang. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus, semua adalah untuk menyenangkan Kristus. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Kalau aku hidup adalah untuk Kristus. Kalau aku mati, terima kasih, tugasku selesai. Ini waktunya sudah sangat singkat ya, winter is coming. Itu kalimat itu sebetulnya dari film. Tapi Pak Jokowi yang ngomong itu kan, jadi geger dunia. Masuk lebih jauh lagi. Ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat tubuh Kristus, itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuh hati kepadamu. Sepenuh hati, bukan sekedar untuk menyampaikan firman. Ya, saya menyampaikan firman ini ya karena sudah puluhan tahun kan banyak ayat yang hafal gitu ya. Tapi awal-awalnya ya sepenuh hati susah sekali. Ya mau menyampaikan tema aja susah gitu. Apalagi muncul ayatnya. Tapi kalau sudah ketemu temanya baru ayatnya muncul. Di sini gitu. Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Ini perlu dijelaskan. Ya, apa ini rahasia yang berabad-abad? Dari keturunan ke keturunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang kudus. Nah, ini rahasianya pelayanan itu nanti kita akan melihat masuk lebih dalam lagi. Kalau kita betul terlibat dalam pelayanan sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai jemaat yang berfungsi ini, kita masuk lebih dalam lagi. Di mana ini ayatnya? Sekarang kita baca Efesus. Supaya ada keseimbangan. Jadi ayat ini tidak bisa diterjemahkan secara dangkal. Harus ada ayat pembandingnya. Di mana itu? Efesus 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggara rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ini sudah direncanakan Tuhan. Ya, menciptakan Allah, Tuhan yang merencanakan supaya sekarang oleh siapa? Jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Jadi bukan pemerintah di dunia tapi di surga, itu malaikat. Artinya rahasia berabad-abad itu sebetulnya kita ini bisa memerintah malaikat. Ini rahasia yang berabad-abad. Nah, banyak yang menerjemahkan keliru. Jadi malaikat disuruh untuk mempertobatkan orang. Ya tidak bisa atau ngawur. Ben ora kangelan itu seperti itu. Tidak. Rahasia yang berabad-abad itu adalah begini. Kristus adalah kepala gereja. Amin. Dan kita tubuhnya atau jemaatnya, eklesianya. Kalau eklesia hidup, berfungsi, berguna, maka alam maut pun tidak bisa menyentuh. Artinya kuasa roh jahat dalam bentuk apapun tidak bisa menyentuh. Ini rahasia yang berabad-abad sebetulnya. Karena zaman Israel tidak ada itu.
hanya zaman kasih karunia, karena kita hidup sekarang dalam zaman kasih karunia. Kristus yang kepala gereja itu sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Karena itu Efesus 1 itu menjelaskan, ya, kamu harus berdoa minta roh hikmat dan wahyu. Seperti apa sebetulnya hidup sebagai jemaat? Nah, ayat selanjutnya menjelaskan bahwa segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan Kristus yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya diberikan kepada jemaat, tentunya jemaat yang berfungsi. Artinya otoritas kepala gereja akan mengalir kepada jemaatnya. Ngusir setan itu adalah bagian yang wajar sebagai orang percaya. Nah, masalahnya kita melekat enggak? Ini minggu pertama itu harus dilihat, direnungkan ulang lagi. Dari situ baru mengalir kehidupan Kristus. Aliran kehidupan Kristus itu disertai juga dengan kuasa. Salah satunya adalah memerintah malaikat, dan itu saya lakukan ketika doa berkat. Malaikat menghantar jemaat semua supaya tidak ada roh maut, roh kecelakaan yang menghadang di jalan. Ya, termasuk sebetulnya COVID gitu, itu termasuk kan. Ya, itu kalau itu ya, serangan di waktu siang hari, itu ditulis dalam Mazmur 91. Tidak ada serangan walaupun di siang hari mengenai engkau. Asal melekat pada Kristus. Sudah kita bahas ya minggu pertama. Jadi rahasia berabad-abad itu kalau kita ini mau berfungsi sebagai jemaat Tuhan, itu mendapatkan aliran kasih dan kuasa, termasuk hikmat menghadapi masalah. Termasuk hikmat, solusinya apa? Hikmat. Kepala memberi hikmat, solusi menghadapi situasi kondisi yang makin hari makin buruk. Percayalah, Indonesia memang benar sumber daya alamnya luar biasa. Tapi ini orang sing tuku, jok piye karyawane, kan dipraike. Ya nek dipraike untuk gaji ya lumayan, praike orang untuk gaji. Ya, karena setelah pandemi saya masuk ke sebuah mall tanya, Mbak lumayan ya nganggur patang sasi untuk bayaran. Untuk bayaran apa om? Saksen ora entuk, dadi dipraike ora entuk gaji ya. Coba bayangkan seperti itu. Lalu nyalahkan siapa? Ya, nyalahkan siapa? Kalau sebagai anak Tuhan ya nyalahkan diri sendiri. Karena Tuhan itu menjamin. Ya, sebetulnya kalau kita ini dekat sama Tuhan itu banyaklah solusi itu Tuhan berikan, itu yang disebut hikmat. Yang datangnya dari Tuhan untuk mendapatkan penghasilan. Walaupun PHK tidak masalah. Karena kita punya penghasilan. Nah, tetapi kembali lagi kita ini melekat sama Kristus. Berfungsi enggak? Berfungsi tidak harus semua berfungsi terus berdiri di mimbar, harus jadi pemain musik, pemain drum, pemain keyboard, worship leader, singer. Tidak semua seperti itu. Berfungsi itu mendoakan saya supaya berdiri di sini tetap sehat gitu ya. Ya, saya makso memang bisa ya, tetapi dampaknya itu cairannya makin banyak sehingga harus disedot lagi. Aduh, memang wis ciri piye meneh. Ya, enggak apa-apa. Sudah dipakai 70 tahun, matur nuwun. Jadi jangan mengeluh. Jadi selama berabad-abad rahasia ini tersembunyi. Nah, kalau ini mengkaitkan tentang ini, dikaitkan lagi juga dengan 1 Petrus pasal 2, ayat 10 sampai 12. Di sana dijelaskan, para nabi menulis tidak tahu apa yang ditulis. Para malaikat juga ingin tahu apa yang ditulis para nabi ini. Kenapa? Karena malaikat menjadi pelayan jemaat. Kan kepingin ngerti. Nah, tidak percaya lagi. Ibrani 1 ayat 14. Dari roh itu disuruh melayani mereka yang menerima keselamatan. Kita kan menerima keselamatan. Dan roh yang dimaksud adalah malaikat itu menjadi pelayan kita.
Ya ora salah, nek kita pergi minta malaikat menjaga supaya tidak ada maling. Ya, karena ada ayatnya itu, Mazmur 34 ayat 8 itu jelas mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar, garis bawahi orang benarnya itu. Jadi kalau belum benar minta malaikat aku ini sopo, kok ngakon aku. Ya, jadi garis bawahi orang benarnya itu. Malaikat menyertai di sepanjang jalan kita bagi orang yang melekat pada Kristus. Ya, itu Mazmur 91 ayat 10 11 dilanjutkan ayat 14. Jadi yang melekat. Jadi yang hatinya melekat. Ya samalah, saya memberi contoh simpel aja lah. Kalau anak itu hubungan dengan orang tuanya baik, itu pasti percaya kalau orang tuanya ngomong. Nang, nek rapotmu kuwi saiki ndak ono biru karo abang sing ijazah sekolah. Masih ada ya biru merah ya? Oh ndak ada. A B C D. Aduh, nek zaman saya A, merah dan biru. Nek kowe rapote biru kabeh, tak tukokke sepatu bal. Wong anake seneng bal-balan gitu ya. Percayalah anaknya. Kenapa percaya? Karena bapaknya itu rela mati bagi dia. Mosok sepatu aja tidak rela membelikan. Bapak kita di surga ini sudah mati bagi kita. Mosok tidak rela memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita. Masalahnya kita dengan Bapak itu intim enggak hubungannya. Simpel ya. Jadi kalau dikaitkan dengan hal-hal yang natur atau alamiah, hubungan antara anak dan orang tua, kemudian dikaitkan dengan hubungan kita dengan Tuhan, itu kita menyadari sungguh luar biasa sebetulnya. Hidup sebagai orang percaya itu sungguh luar biasa. Dijamin bukan hanya saat hidup, Rahmat banyak cerita nih, hampir mati tapi Tuhan selamatkan karena kasihnya yang tidak pernah berhenti. Ya, sudah lupa orang, sudah ya nanti biar cerita di KTP, nek di gereja kan tidak boleh cerita. Nanti domeri, KPK saksi berdiri di mimbar sini. Itu gambaran kesetiaan Tuhan itu seperti itu. Kepada Allah, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa mulianya rahasia di antara bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, ini berbicara tentang hal yang luas lagi. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan yang ditulis dalam Alkitab. Ya, kemarin saya nyampaikan di anak youth, ya, sesuai dengan judul yang diberikan. Buat program kan menulis judulnya. Ya, I will always follow you. Ya, you itu saja nih terlalu rendah ya. Nah, Tuhan itu kan him atau the atau follow Jesus gitu. Ya, itu khotbah temanya itu. Siapa yang menjadi jurumudi kehidupanmu, hai anak-anak muda? Kalau seandainya kehidupan ini kapal, siapa yang jadi jurumudinya? Aku dengan ilmuku atau Yesus? Kalau Yesus, engkau pasti menjadikan dia sebagai Tuhan dan Raja andalan hidupmu. Pasti akan sampai ke pantai tujuan, hidup diberkati Tuhan, bukan karena status pendidikan saja. Ya, jadi gimana kita? Kemuliaan yang Tuhan janjikan itu ya dan pasti. Memang kalau kita selalu diskusi tentang ayat-ayat dalam firman Tuhan, misalnya, apakah janji Tuhan itu digenapi bagi semua orang? Memang ya tidak. Karena Tuhan itu punya kedaulatan. Ya, seperti murid-murid aja lah. Banyak yang mati dengan sangat menderita. Ya,
Memang ada ayatnya kan, bukti sudah tertulis dan itu ada kitab dan sejarahnya. Memang tidak bisa disanggah. Tetapi berkat yang dibutuhkan itu minimal kita ini bisa hidup sama seperti pengalaman ketika di padang gurun sebelum masuk tanah Kanaan. Tetapi tanah Kanaannya itu kan gemah limpah loh jinawi, itu kan tujuan akhirnya sama. Kita dalam Kristus itu tujuannya akhirnya adalah kemuliaan. Walaupun sekejap itu pasti akan digenapi. Tetapi masalahnya kita betul-betul tidak terhisap sebagai bagian tubuh Kristus dan berfungsi, berguna. Tuhan akan menilai itu semua. Lihat firman Tuhan aja mengatakan, seteguk air yang kau berikan itu aku perhitungkan. Nah, Matius 5 lebih jelas lagi. Ketika aku ada di penjara, engkau mengingat aku. Ketika aku tidak berpakaian, engkau memberi aku pakaian. Tuhan, aku belum pernah lakukan itu. Kepada mereka itu yang kau lakukan itu, aku tahu dan aku melihat, maka ada upahnya. Itu kan janji Tuhan. Di tengah krisis dunia yang akan menjelang datang dan Indonesia cepat atau lambat akan kena dampaknya. Memang ya Direktur Bank Dunia ngomong Indonesia tidak akan terdampak. Ya, tetapi kalau ekspornya di-cancel, dari mana kita dapat uang? Semua produksi dan import harganya tinggi sekali. Ya, 70% itu masih import, bahan baku produksi yang ada dalam negeri itu 70% import. Kan nilai transaksinya pakai uang dolar. Ya, masa enggak kena dampak? Ya, naik kan, harganya produksinya naik kan. Nah, naik apa ada yang mau beli? Ya, kita melihat realitas seperti itu. Tujuan saya cerita itu bukan menakut-nakuti, hanya mengingatkan. Ya, sebab saya yakin dan saya percaya Tuhan itu pasti pelihara orang yang takut akan Dia. Takut itu hormat betul sama Tuhan. Ngajeni Gustini. Jadi Kristus adalah pengharapan hidup atas kemuliaan apabila menghasilkan buah bagi jemaat. Nah, ini sekarang kita melihat halangan. Halangan tidak mau melayani kehendaknya, yang pertama adalah pikiran. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 menjelaskan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku jalanmu. Artinya tidak bisa gugu karepe dhewe. Ya, guidebooknya ya Alkitab. Kalau gereja ya aturan yang dibuat gereja. Karena gereja kan tahu kalau orang tidak didisiplin itu, waduh, sorry aku telat, tangini telat, jadi pelayanannya aku wingi ora iso. Nah, orang seperti itu perlu disiplin enggak? Tidak bisa itu. Kerja seperti itu dia tidak akan dipercaya. Itu baru dalam pelayanan, apalagi dalam perusahaan. Wis esuk kuwi rasa mlebu sisan. Ya, mesti ada disiplinnya, tidak bisa ya semaunya sendiri. Nah, jadi hidup dalam kehendaknya tidak lagi menggunakan akal budinya sendiri. Nah, Roma 12 ayat 1 kan menjelaskan, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup, ayat 2-nya, sehingga terjadi perubahan akal budi. Jadi perubahan akal budi kalau kita sudah mempersembahkan hidup. Perubahan akal budi tidak akan terjadi selama kita belum mempersembahkan hidup kepada Kristus. Jadi apa? Gugu karepe dhewe. Ya susah kalau seperti itu kan. Jadi apa yang menjadi penghalang? Pikirannya belum berubah. Sehingga hidup hanya menurut kehendaknya sendiri, bukan menurut rancangan Tuhan. Selanjutnya, halangan tidak melayani kehendaknya, tidak setia, tidak konsisten. Yakobus 4 ayat 48, ya, tidak setia, masih
Ya, hidup masih dalam pikiran duniawi, pikiran duniawi itu konsep iblis. Ya, tanpa disadari menempatkan diri jadi musuh Allah sebetulnya. Ya, kalau baca nanti habis waktunya. Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kita diinginnya dengan cemburu. Saat tidak dihargai sebagai pemimpin untuk membawa hidup bagi kemuliaannya. Di Efesus 4 ayat 30 menjelaskan itu mendukacitakan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita kan? Masa Roh Kudus dalam diri kita mesti takut sama setan? Apa setan itu sisian ya? Iki kamar Tuhan, iki kamar setan. Setan ini sing ora gelem, wedi panas. Jadi kita tahu enggak Roh Kudus itu dalam diri kita, ayatnya jelas. Roh itu tinggal bersama dengan roh kita. Roma 8 ayat 16. Jadi dalam diri kita ini punya roh sebagai manusia. Kalau manusia tidak punya roh itu jasad. Ya toh? Tetapi ada roh lain itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pemimpin, menuntun, membimbing, mengarahkan kita hidup di jalurnya yang benar. Kalau dengan kekuatan manusia tidak mungkin. Manusia itu lemah adanya, tak berdaya. Tapi karena Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya harus ngomong lah soal nganut ora ya itu free will, kehendak bebas manusia. Saya tetap ngomong saja. Nah, sikap ini dikategorikan sebagai seorang yang congkak. Oleh sebab itu bersikaplah rendah hati. Rendah hati itu kalau mau tunduk dan taat agar bisa melawan bujukan iblis, yaitu konsep dunia yang akan menjadi penghalang pengenalan. Yaitu minggu pertama sudah saya jelaskan ya. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5. Siapa yang menghalangi pengenalan pada Kristus adalah pikiran kita. Pikiran kita itulah yang membangun tembok untuk menghalangi pengenalan kita pada Kristus. Maka di awal sudah saya sebutkan, pikiran itu penghalang utama. Masih pakai logikanya sendiri. Ya Tuhan itu kan tidak maksa, maksud saya maksa. Ya free will kembali ke bebas manusia itu Tuhan hargai, tapi resikonya ya tanggung sendiri. Perubahan yang terjadi kalau introspeksi diri, hidup ini harus evaluasi. Ya, hidup ini harus dievaluasi terus. Ya bisa kita itu puas diri dan berjalan running well, semua berjalan dengan baik. Tidak bisa dievaluasi. Kenapa? Ya ada dampaknya enggak hidup kita ini. Kalau tidak ada dampaknya ya belum seperti yang Tuhan mau. Yang pertama, introspeksi itu dilakukan setiap hari. Apakah firman jadi pedoman hidup atau aku dan kehendakku? Ya, itu yang disebut dosa asal. Dosa asal itu. Dosa asal itu maksudnya gawan bayi karena keturunan Adam dan Hawa. Itu yang menyebabkan aku dan kehendakku. Ya, kemarin saya singgung di anak muda adalah selfish. Keinginanku, pandanganku, pendapatku, semua kuku itu selfish. Hanya mengasihi diri sendiri, tidak bisa seperti itu. Kesombongan hanya membuat malu dan kejatuhan lebih dalam. Bukankah hidup ini hanya sementara? Sewaktu-waktu bisa pulang. Pulang kemana? Surga atau neraka? Firdaus atau Hades? Kan hanya itu dua pilihan. Di dalam dunia ada dua jalan. Matius 7 ayat 13-14. Lebar dan sempit. Lebar hidupmu mati, sempit hidupmu glory. Jadi
Tidak gampang ya, memang itu pikiran itu memang susah ya. Pikiran itu susah, kebiasaan itu susah. Tetapi kalau kita rendah hati bisa tahu, menyadari aku itu belum sempurna, perlu memperbaiki diri terus. Koleksi diri, apakah manusia lama masih dominan atau sudah nampak kehidupan baru. Jangan diri kita yang menilai. Semua orang menganggap diri kita semua itu baik semua. Tapi orang lain, itu yang KTP kemarin disampaikan, yaitu karakter. Jadi orang melihat karakter berubah atau tidak. Kesimpulan, nah, berarti selesai ini. Manusia diselamatkan dari kematian kekal kepada kehidupan kekal untuk hidup menghasilkan buah bagi jemaatnya, tubuhnya. Kita harus menghasilkan buah. Tujuan agar bisa dimuliakan bersama Kristus, dipromosikan. Apabila rela kerat daging manusia lama. Apa yang jadi penghalang? Pola pikir, tidak konsisten hidup di jalan-jalannya, tidak komitmen ya untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Jadi kita kepingin setiap kita menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Amin. Oh, enggak ya, enggak apa-apa. Jadi itu bagi kemuliaannya itu ya, hidupku bukan aku lagi. Percayalah, kalau hidupku masih aku ya susah. Dan resikonya itu dibawa sampai kekekalan, itu yang berbahaya. Ya Tuhan yang menjamin. Bagaimana bisa menjamin dan dapat jaminan kalau kita tidak mau melekat kepada Dia? Artinya hidup sebagai tubuh Kristus berfungsi sungguh-sungguh. Pak, saya tidak bisa pelayanan, ya sembahyang. Doa orang benar itu besar kuasanya. Berarti kan benar dulu kan. Nah, nek doanya dinaikkan, hidupnya belum benar, ya mentok sampai langit-langit rumah saja. Doa orang benar. Jadi benarnya dulu itu yang harus dibangun. Ya, ada saja caranya. Nah, ngomong gini kesaksian nanti terlalu panjang, jangan. Ya, yang penting mari kita hidup karena ini sudah direncanakan Tuhan berabad-abad lamanya, di mana Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuhnya dirindukan berfungsi. Maka otoritas kepala akan mengalir ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya mendapatkan hikmat dan wahyu untuk menghadapi krisis dunia ini. Kita berdoa, kita akhiri ibadah pagi ini. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan di mana Engkau mendorong kami melangkahkan kaki untuk hadir di tengah ibadah ini, sehingga kami bisa menaikkan pujian mazmur kami sebagai ungkapan terima kasih kami sudah diselamatkan, dan terima kasih adanya hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib adanya. Tentunya kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan supaya kami menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu lewat gereja, jemaat, eklesia, tubuh Kristus. Kami tidak mau hanya menjadi penonton, terlebih menjadi kritikus, hanya mengutarakan kekurangan ini dan itu, tetapi kami mau menutupi semua itu dengan kontribusi. Minimal kami bisa mendoakan, bukan hanya gereja, tetapi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, akhirnya kalau sebentar kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Kami tahu sebagai anak Tuhan ada malaikat yang menjaga, melindungi kami, menghalau roh maut, roh kecelakaan yang menghadang di jalan, baik yang di dalam kota maupun yang keluar kota. Sehingga kami semua boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan akhiri ibadah pagi ini.
Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah engkau dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Pimpinan, bimbingan, tuntunan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu kepada rencana Allah yang sempurna. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.